Shalom, selamat pagi. Renungan pagi Sabda Bina Umat, Jumat 17 Juni 2022. Firman Tuhan pagi ini terambil dari Amos 9 ayat 1 sampai 6. Demikian firman Tuhan. Penglihatan kelima, Tuhan dekat mezbah. Kulihat Tuhan berdiri dekat mezbah dan ia berfirman, pukullah hulu tiang dengan keras sehingga ambang-ambang bergoncang, dan runtuhkanlah itu ke atas kepala semua orang, dan sisa-sisa mereka akan kubunuh dengan pedang. Tidak seorang pun dari mereka akan dapat melarikan diri, dan tidak seorang pun dari mereka akan dapat meluputkan diri. Sekalipun mereka menembus sampai ke dunia orang mati, tanganku akan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka naik ke langit, aku akan menurunkan mereka dari sana. Sekalipun mereka bersembunyi di puncak Gunung Karmel, aku akan mengusut dan mengambil mereka dari sana. Sekalipun mereka menyembunyikan diri terhadap mataku di dasar laut, aku akan memerintahkan ular untuk memagut mereka di sana. Sekalipun mereka berjalan di depan musuhnya sebagai orang tawanan, aku akan memerintahkan pedang untuk membunuh mereka di sana. Aku akan mengarahkan mataku kepada mereka untuk kecelakaan dan bukan untuk keberuntungan mereka. Tuhan Allah semesta alamlah yang menyentuh bumi sehingga bergoyang dan semua penduduknya berkabung dan seluruhnya naik seperti sungai Nil dan surut seperti sungai Mesir, yang mendirikan anjungnya di langit dan mendasarkan kubahnya di atas bumi, yang memanggil air laut dan mencurahkannya ke atas permukaan bumi. Tuhan itulah namanya. Demikian firman Tuhan. Renungan pagi ini bertema, jangan mengecewakan Tuhan. Marah sampai ke ubun-ubun adalah ungkapan yang menggambarkan bagaimana seseorang sangat marah sehingga tidak ada satu orang pun yang dapat menahannya. Amarah semacam itu biasanya terjadi ketika seseorang dikecewakan oleh orang yang sangat ia percaya. Teks bacaan saat ini memperlihatkan bagaimana Allah mengancam Israel dengan ancaman yang serius. Allah akan terus mengejar Israel kemanapun Israel berlari untuk berlindung tanpa ada satu orang atau benda pun yang dapat menjadi tempat perlindungan Israel. Ketika Israel menjadi tawanan musuh, Allah akan memerintahkan pedang musuh, bukan si musuh, untuk membunuh Israel. Lebih dari itu, ketika Israel berada di dunia orang mati pun, Allah tetap akan mengambil dan menghukum mereka. Kekecewaan Tuhan sudah sangat besar. Kesabaran Tuhan sudah hilang. Allah tidak bisa dipermainkan oleh siapapun, termasuk umat yang dikasihinya. Apa masalahnya? Sebagaimana diceritakan kitab Amos, kejahatan Israel sudah keterlaluan di mata Tuhan. Israel telah kehilangan rasa kemanusiaan dan membelakangi Tuhan. Israel tidak lagi menjadikan Tuhan sebagai Tuhan, serta memperlakukan saudaranya sebagai barang rongsokan. Allah menilai Israel mempermainkannya dengan cara memperlakukan sesamanya bagaikan barang. Israel harus dihukum agar kejahatannya berhenti. Kemarahan yang sama akan kita alami jika kita serupa dengan Israel. Ketika kesabaran Tuhan habis, kita tidak akan luput dari kemarahan dan hukumannya. Kalau sampai kesabaran Tuhan habis, hal ini sama sekali bukan karena Tuhan tidak lagi mengasihi, tetapi karena kitalah yang tidak cukup hanya sekali ditegur dan dihukum. Kitalah yang mempermainkan kesabaran Tuhan.
Karena itu mulai sekarang, segeralah berhenti dari melakukan kesalahan, dosa maupun kejahatan yang sama, selagi Tuhan masih cukup sabar mengampuni dan memulihkan kita. Doa pagi ini, Kristus, ampunilah kami yang sering berbuat curang kepada sesama. Jadikanlah kami sahabat bagi saudara-saudara kami. Amin. Demikianlah renungan pagi ini. Selamat beraktivitas. Tuhan Yesus memberkati.